Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Rahmat ya. Oke, pada kesempatan kali ini kakak akan membahas soal aritmatika sosial. Nah, kakak sudah siapkan 5 contoh soal aritmatika sosial. Nah, soal-soal seperti ini juga sering muncul di dalam uh, ujian UTBK kalian ya, untuk masuk PTN. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Pak Setiawan menjual sebuah barang dengan harga 80.000 dan memperoleh keuntungan 25%. Berapa harga beli barang tersebut? Nah, kan soal ini sangat familiar buat kalian ya, karena sudah didapatkan baik SMP maupun SMA. Oke, tapi kakak punya trik khusus agar kalian dapat menyelesaikan soal seperti ini. Oke, coba kita lihat. Kalau misalnya ya, kalau berkaitan dengan beli, oke, beli, jual, oke, pasti berkaitan dengan untung dan rugi. Nah, bukan seperti itu. Oke, ingat ya, kalau beli ini adalah 100%. Kita nilainya dia 100% ya. Tidak bisa diganggu enggak. Oke, kita baca lagi soalnya. Pak Setiawan menjual sebuah barang. Nah, berarti dia jual barang dengan harga 80.000. Nah, kita tulis di sini 80.000. Oke. Dan memperoleh keuntungan. Nah, berarti untungnya di sini 25%. Berapa jualnya? Ya, jualnya 125%. Kalau dia berbicara tentang untung, dia ditambah dengan beli. Oke. Berapa harga beli barang tersebut? Nah, kita cari harga beli berarti X. Nah, oke. Sekarang bisa kita kali silang. 125% kali X sama dengan 100% dikali 80.000. Nah, ini habis kan? Oke. Berarti X sama dengan, ini ada berapa nol? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. X sama dengan 8 juta dibagi 125. Nah, hasilnya itu 64.000. Nah, kan? Dapatkan hasilnya D. Oke, seperti itu ya cara menyelesaikannya. Kak, bagaimana dengan rugi? Nah, kalau di dalam soal tidak dikatakan soal rugi ya nggak usah dipakai. Oke kan, kalau bukan untung rugi tuh. Oke, seperti itu ya cara menyelesaikannya. Nah, sekali lagi kakak katakan, kalau misalnya untung itu dia dijumlahkan dengan harga jualnya ya, maksudnya dijumlahkan dengan persen belinya. Kalau rugi itu dikurangi dengan persen jualnya, maksudnya persen belinya. Oke, seperti itu ya. Oke, kita ke soal yang nomor 2. Oke, nomor 2. Untuk membangun sebuah villa dibutuhkan 6 pekerja. Oke, dibutuhkan 6 pekerja dan dalam waktu 30 hari. Pembangunan villa tersebut jika dikerjakan oleh 10 pekerja membutuhkan waktu. Ini soal yang cukup mudah ya untuk dikerja. Oke, bagaimana caranya nih? Nah, kita tinggal ini kan, oke. Kalau kita misalnya nih, kita membangun sebuah villa nih. Oke, ini villa itu dibutuhkan 6 pekerja dalam waktu 30 hari. Tinggal 6 kali 30 kan. Nah, bagaimana kalau misalnya dia 10 pekerja? Oke, kita membangun lagi villa. Oke, ya. Tapi dengan 10 pekerja, kira-kira membutuhkan waktu berapa hari? Misalnya ini harinya ya. Oke. Nah, kan ini ada rumah ya, rumah. Berarti kita bisa katakan seperti ini. 10 kali H sama dengan 6 kali 30. Oke, begitu kan? Kakak kasih model saja. Oke. 6 kali 30 kan itu 180. Oke, kali 10 H. H sama dengan 180 per 10 itu sama dengan 18. Oke. 18 hari jawabannya ya. Jadi yang benar jawabannya C. Nah, seperti itu kan, mudah sekali untuk menyelesaikannya. Nomor 3. Jika harga sebuah sepatu diberi potongan diskon 40% ditambah lagi 20%, maka persentase harga akhir terhadap harga sebelum diskon adalah, oke. Kita lihat harga awal tesnya. Tesnya lagi. Harga awal sepatunya. Oke. Harga awal sepatu ya. Harga awal sepatu karena tidak ada nilainya di sini, tidak ada harganya di sini, kita anggap saja harga awal sepatu ini adalah S. Oke.
Setelah itu kan ada diskon 40%. Diskon 40%. Nah, harganya berarti menjadi, oke, harganya kan itu berarti S dikurang 40% S. Oke, paham? S ini kan harga awal dikurangi 40% dari harga awal. Seperti itu kan, karena diskon 40%. Nah, sama dengan S kali 100% dikurangi 40% S. K dari mana 100%? Ingat, 100% itu kan satu hasilnya ya. Jadi tidak ada permasalahan, tidak ada masalah. Ini kita adakan 100% supaya bisa kita kurangi ya dengan 40% ini. Oke, jadi 100% S dikurangi 40% S itu hasilnya 60% S. Nah, ini untuk diskon 40%. Nah, sekarang kalau diskon 60%. Diskon 60%. Oke. Jadi harganya itu berarti ingat, karena tadi sudah ada diskon 40%, kita tidak pakai lagi S di sini, tapi 60% S. Harganya menjadi 60% S setelah diskon 40%. Nah, berarti 60% S dikurangi sorry ya, bukan diskon 60 ini, diskon 20 maksudnya. Oke, diskon 20%. Sorry. Oke, kita hapus dulu ya. Oke. Kenapa nih? Kita hapus dulu. Ini bukan diskon 60%, tapi 20%. Oke. Oke. Berarti 60% S artinya 60% ini karena sudah ada diskon 40% tadi. Kita tidak pakai lagi harga awalnya. Dikurangi 20% dari 60% S tadi. Oke, seperti itu ya. Oke, maka 60% S dikurangi berapa nih? 20 kali 60 kan dia 1200 ya. 20 kali 60 itu 1200. Karena ada persen sini bagi 100 ya. Hasilnya itu 12% S. 12% S. Oke. Jadi 60% S dikurangi 12% S itu sisa 48% S. Oke. Jadi persentase harga akhir terhadap harga sebelum diskon adalah 48% S. Seperti itu ya. Jadi jawabannya itu yang D. Oke. Arman dibelikan sebuah gadget oleh ayahnya seharga 1.500.000. Karena Arman tidak menyukai tipenya, kemudian gadget tersebut dijual kembali dengan harga 1.350.000. Maka Arman mengalami sama seperti soal nomor 1 tadi ya, mengenai jual beli dan apakah dia untung atau rugi. Oke, saya bisa tulis sini jual. Beli dulu pertama ya, beli, terus jual, terus rugi. Kalau untung gimana kak? Kan kita sudah lihat nih, dia beli 1.500.000, dia jual 1.350.000, pasti mengalami kerugian. Pasti mengalami kerugian kan? Jadi kita tidak usah tulis lagi untungnya, karena untungnya memang ada opsi, tapi kan tidak ada tidak ada untung di sini ya. Jadi A dan B itu salah. A dan B salah. Kita lihat C, D, E. Oke. Ingat ya, beli tetap 100%. Nah, dia beli 1.500.000. Oke. Jualnya itu 1.350.000. 1.350.000. Oke. Kalau yang ditanya itu apakah dia rugi? Kita tahu tadi rugi ya, kita sudah tahu tadi rugi, tapi kita tidak tahu ruginya berapa persen. Maka kita lihat di jualnya dia berapa persen. Oke, pastinya dia 100% ke bawah ya jualnya itu, karena dia mengalami kerugian. Nah, ini bisa kita hapus ya, 4
40 juga bisa kita hapus 1 2 3 4. Oke, sekarang ini X ya, berarti 150X dikali maksudnya sama dengan 100% dikali 135. Oke, jadi kalau misalnya X dipindah ruas, 100 kali 135 itu jadi 135 tambah 20 ya, 12. Oke, persen diper dengan 150. Nah, 1350 dibagi 15 berapa hasilnya? Oke, 1350 dibagi 15. Nah, kena berapa nih? Sabar ya. 18 dikali 5, dia itu hasilnya maksudnya 15 dikali 9 hasilnya 9 ya, 9 135. Oke, ini hasilnya 0 jadi 90 ya. Jadi ini X nya itu 90%. Oke, ini X nya 90%. Oke, ini kita hapus saja. Oke, jadi terus ruginya berapa kak? Nah, ruginya kan tadi seperti tadi yang kakak katakan, kalau misalnya dia rugi berarti harga beli dikurangi harga jual. Kalau misalnya dia untung, harga beli ditambah harga jual. Jadi beli kurang jual itu 100 kurang 90 itu pasti 10%. Oke, jadi jawabannya itu D. Nah, seperti itu ya cara menyelesaikannya. Oke, intinya ada pada beli, jual, rugi, atau untung. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Nomor 5, dan ini nomor terakhir. Sejumlah 240 orang mengikuti tes untuk mendapatkan beasiswa. Sepertiga dinyatakan lulus dalam tes tulisnya. 85% dari jumlah yang lulus mendapat nilai minimal 85. Jumlah peserta yang lulus tetapi mendapatkan nilai di bawah 85 adalah pertama, awalnya itu ada 240 orang. Itu 240 orang. Tetapi yang dinyatakan lulus dalam tes tulisnya itu hanya sepertiga. Jadi sepertiga dikali 240. Nah, itu hasilnya 80 kan? Oke. 85% dari jumlah yang lulus mendapat nilai 85. Nah, kita lihat berapa jumlah yang mendapatkan nilai 85. Ini kan tadi 80 ya. Oke. Jadi 85 per 100 dikali 80. Oke. 85 dikali 8 itu hasilnya 40 pakai 8 64 68 ya, 680, tapi dibagi 10 itu sama dengan 68. Oke, ini 68. Yang lulus itu 80 orang dan yang mendapatkan nilai di atas 85 ya itu ada 68 orang. Terus yang di bawah 85 itu berapa kak? Nah, tinggal kita kurangi 10 kurang 8 itu hasilnya 2. Oke, ini sisa 7 ya. 7 kurang 6 itu 1. Jadi hasilnya yang mendapatkan nilai di bawah 85 itu adalah 12 orang. Dari jawaban itu. Oke, itu jawabannya ya. Nah, intinya untuk menyelesaikan soal-soal aritmetik ini butuh ketelitian yang hati-hati ya. Oke. Mungkin itu saja yang dapat kakak berikan. Sekian dan terima kasih.